Halo Famers, dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, keilmuan, dan perekonomian Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, hari ini tanggal 9 Agustus 2021, ada sedikit kabar baik ketika dinyatakan bahwa penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat hanya sebesar 20.709 kasus. Penurunan yang cukup dalam dibanding hari-hari sebelumnya, termasuk di pekan kedua Agustus 2021 ini. Dan pada tanggal 9 Agustus 2021, ini adalah hari terakhir dari pemberlakuan pembatasan pembelakuan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di level keempat, yang sebelumnya pada tanggal 2 dinyatakan diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Kita tidak tahu, mungkin pada saat yang bersamaan Presiden akan mengumumkan bagaimana kelanjutan dari PPKM level 4 tersebut. Tapi di luar itu kita juga menyatakan bahwa ada harapan untuk segera menyelesaikan pandemi COVID-19, baik di Indonesia atau di seluruh dunia, dengan hadirnya vaksin dari berbagai macam produsen. Vaksin dan vaksinasi dianggap sebagai sebuah endgame scenarios. Kita akan bahas endgame scenarios COVID-19, vaksin dan vaksinasi. Ada dua orang narasumber yang akan bersama kita untuk membahas mengenai skenario endgame ini. Ada Profesor Juhairi Mohtar dari North Carolina University, dan ada Dr. Iman Sugema dari FEM IPB University. Apa kabar, Kang Juhairi, Kang Iman? Kabar baik, kabar baik. Senang ketemu Kang Hardi, Kang Iman di sini. Welcome back to alma mater, Pak Juhairi. Beautiful, it's beautiful. Jadi orang lulusan berenang siang yang kemudian ada di Princeton, Pak Juhairi Mohtar, dan kemudian menjadi seorang epidemiologis terkemuka di sana. Jadi selain mengajar di North Carolina University, juga seorang vice president di Sanofi, ya, salah satu big boys di industri farmasi dunia. Betul, Kang, betul ya. Nah, dan bidang saya di Sanofi juga memang epidemiologi. Jadi saya menangani S1 IPB-nya statistik, ya? Statistik, ya. Oke, baik. Jadi sekarang perkembangan vaksin dan vaksinasi di seluruh dunia itu sudah seperti apa sebetulnya, Pak Juhairi? Sudah sangat membaik. Di Amerika sekitar lebih dari 50% sudah fully vaccinated. Jadi 56% minimal 1 dosis. Nah, tapi tidak semua penyebaran itu tidak merata di seluruh dunia kan. Saya kira di Indonesia saya dengar baru 10%. Jadi tergantung dari produksinya, dari distribusinya, dan juga berbagai aspek yang lain. Tapi kabar baiknya adalah bahwa sekarang karena kita sudah tahap pertama produksi untuk jenis-jenis vaksin yang sekarang sudah tahu ya, produksi berikutnya akan lebih cepat. Dan sekarang orang bilang varian Delta dan sebagainya, jadi langsung perusahaan-perusahaan itu memodifikasi clinical trial Delta, begitu ya. Tapi ini saya kemukakan dari awal, Kang Hardi, Kang Iman, ya, bahwa orang sering bertanya, vaksin yang sekarang ada, ya baik itu mRNA atau adenovirus, J&J, AstraZeneca itu adenovirus, mRNA itu Moderna sama Pfizer. Nah, Sinovac itu kan inactivated vaksin. Akan ada model baru, rekombinan. Dan Sanofi akan bikin rekombinan, ini jenis-jenis baru. Tapi semuanya itu sebetulnya dalam tahap tertentu efektif untuk mengatasi Delta dan yang lain. Nah, berapa tingkat efektivitasnya? Tentu tidak setinggi dengan varian awal kan. Tapi masih jauh lebih baik daripada tidak divaksin. Jadi kalau saya ibaratkan payung ya, vaksin itu payung yang bisa mengatasi hujan jenis apapun, hujan Delta, Lambda, segala macam. Nah, pada saat hujan itu lebat, jadi ada varian baru, kita pakai jas hujan supaya lengkap kan. Nah, jas hujan itu adalah prokes. Jadi bagi saya, vaksinasi dan vaksin itu bukan endgame. Endgame-nya adalah how to control coronavirus effectively. Sehingga kita mengajukan norma baru. Nah, vehicle-nya
alatnya adalah vaksin. Kalau orang statistik bilang necessary but not sufficient. Cukup tapi nggak perlu, tapi belum cukup ya. Jadi vaksin itu satu keperluan, necessary, tapi belum cukup. Supaya lengkap, prokes. Kira-kira begitu. Jawaban saya lebih panjang dari pertanyaannya. Oke. Jadi supaya konteksnya lebih lengkap kan? Artinya vaksin ini juga terus mengalami perkembangan. Yang saya terima itu saya disuntik bulan Maret 2021 dengan Sinovac. Yang sekarang itu sudah ada modifikasi lagi atas vaksin-vaksin yang beredar sekarang atau belum atau baru nanti? Belum, masih diuji. Jadi misalnya sekarang Pfizer sedang menguji vaksin baru untuk masih mRNA, tapi menguji untuk varian Delta. Mereka sedang menguji. Nah, mereka juga sedang menguji booster. Jadi booster itu fungsinya adalah untuk, kan yang namanya imunitas itu kan tidak seumur hidup, Kang. Jadi misalnya makanya ada 2 dosis itu kan, dosis pertama mulai naik, kemudian dosis kedua tambah naik lagi, tapi itu nggak bisa seumur hidup. Jadi mereka sedang melakukan penelitian sekarang, kapan ini booster ini perlu dilakukan, ya kira-kira waktunya kapan, dan juga dosisnya seperti apa. Nah, yang sekarang 2 dosis itu sudah cukup? Sebetulnya sudah cukup sekarang. Nah, sekarang sedang diteliti kira-kira apakah setelah 6 bulan atau 1 tahun. Tapi bagi saya, pertanyaan 6 bulan atau 1 tahun itu tidak relevan. Karena apa? Kalau menurut saya, kebijakan itu harus kita vaksin yang belum divaksin dulu. Utamakan mereka. Sambil kita menguji lebih jauh bagaimana timing yang tepat untuk booster itu. Bagi saya, ini pribadi saya ya, dalam arti, ya kita ini kan penduduknya kan 6 miliar dunia. Kalau semua vaksin yang sekarang diproduksi, yang sekarang dikembangkan diproduksi, itu nggak akan cukup. Mungkin 4 miliar baru ya dosis. Jadi saya bilang utamakan dulu lah negara-negara berkembang. Itu kan kalau, ya kecuali kalau di Amerika mungkin nanti karena di sini pusatnya ya banyak untuk booster, dan mulai booster saya akan booster gitu. Cuma kalau untuk Indonesia, saya kira lebih baik dari yang 270 juta penduduk kita yang sekarang baru 10-15% fully vaccinated, 10 yang belum dulu gitu, nanti baru mikir booster. Ya, 10% Indonesia itu pun bukan dari 270 penduduk, tapi dari target 180 juta penduduk. Baru 10% yang fully, yang sudah 50 juta kalau yang dosis pertama. Tadi dinyatakan bahwa vaksin bukan endgame. Endgame-nya lebih ke perilaku kita juga akhirnya. Betul. Nah, ini kabar ini tidak terlalu asik nih buat ekonom seperti Kang Iman. jadi abstrak lagi endgame-nya. Ya. Gimana, Iman? Jadi kan kita bisa, kalau dari sudut pandang ekonomi kan, dengan informasi ini kan kita bisa bikin skenario lah ya. Bisa bikin skenario. Istilahnya kalau dalam bahasa Kang Juhairi ini if then if else ya kan, kira-kira begitulah. Jika maka atau kecuali bagaimana gitu ya gitu. Nah, kalau seandainya vaksin itu nggak bisa mengcover 100% efektivitas ya, dan memang tidak ada yang punya efikasi 100%. Jadi sampai kapanpun tetap akan ada bagian dari masyarakat yang tidak terlindungi. Ya. Nah, dan ini mungkin kalau dalam skala Indonesia, apalagi kalau daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa dan Bali, ya kan, itu bisa nampak. Karena kalaupun efikasinya itu setinggi 80%, kan 80% itu tinggi loh, ya kan? Iya. 80% itu tinggi, ya. 80% itu sudah tinggi. Nah, sedangkan kita target kan cuman berapa? 2/3 penduduk ya. 80% kali 2/3 kan kira-kira ya 8 kali 6 ya 50% lah. 50% lah ya, 50% yang benar-benar terlindungi.
atau punya imunitas. 50% kali 270 kan berapa itu? 135. Ngeri. Jadi masih ngeri. Artinya tetap kita masih perlu banyak jasa dari tokoh-tokoh masyarakat, ya, ahli-ahli ilmu sosial untuk mendrive bagaimana masyarakat itu kemudian menyesuaikan diri beradaptasi dengan viruses, ya kan. Belum lagi tadi dibilang akan ada mutasi, ya, dan kita tidak akan pernah tahu mutasinya itu akan sejauh bagaimana, akan ada berapa varian, mungkin sekarang udah ribuan, mungkin loh, saya nggak tahu, ya kan, mungkin udah ribuan, dan biasanya menuju ke virus yang lebih lemah, ya, mudah-mudahan, walaupun varian Delta dan Lambda ditengarai sudah jauh lebih ganas dibandingkan yang awal, gitu. Nah, dengan skenario ini kan kita akan lebih mengandalkan pada perilaku masyarakat. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi ada 3 hal yang mempengaruhinya. Istilahnya kan setiap rumah tangga atau setiap individu itu melakukan optimisasi, ya. Ya. Dan channelnya kan berkaitan dengan COVID ini ada 3. 1, konsumsi, ya kan, belanja apapun, ya kan, pergi ke plesir dan lain-lain, ya kan, termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, bekerja, dan ini mungkin yang paling utama. Jadi apakah kita harus work from home terus menerus sampai entah kapan, saya nggak tahu. Itu silakan tanya ke Pak Jo. Jadi kita hanya bisa bikin skenario. Kalau sampai 2025 masih seperti ini, kira-kira seperti apa? Kita bisa hitung, ya kan? Kemudian yang ketiga, interaksi sosial yang non ekonomi lah, ya, seperti pergi ke tempat ibadah, ya kan, dan lain-lain. Nah, ini 3 channel ini sebetulnya yang akan dioptimize oleh masyarakat. Nah, ada istilahnya kalau di ilmu ekonomi itu ada yang fast learner dan slow learner, ya kan? Ada yang karena entah apapun menjadi fast learner, artinya begitu ada case-nya meningkat tajam, kemudian mereka menyesuaikan diri, ya kan, cepat sekali menyesuaikan diri dan akhirnya bisa terkendali secara otomatis melalui perubahan atau beradaptasi dengan situasi, yang gitu. Ada yang slow learner. Nah, dalam kasus vaksin kan contohnya, ya, sekarang dengan varian Delta ini, ya, tiba-tiba masyarakat kaget dan ketakutan, ya kan. Kemudian ramai-ramai minta vaksin, dan itu belum tersedia, kan. Dalam kasus ini masyarakat sudah jadi fast learner, ya enggak. Tapi dalam misalkan pengenaan masker, prokes lah, ya, itu masih jauh. Nah, ini saya kira kita harus bikin skenario lah, ya, dan akan sangat terbantu kalau misalkan ahli-ahli epidemiologi ini, ya, itu dia, bisa memberikan informasi yang kira-kira arahnya akan kemana, gitulah. Kira-kira begitu sih kalau dari sudut pandang ekonomi. Tapi hanya 3 channel itu aja sih yang penting untuk kita identify untuk supaya kita bisa mengukur dampak ekonominya. Ya. Nah, lalu sebagai epidemiolog, Pak Joheri, ini apa yang bisa dilakukan kepada publik, apa yang bisa diyakinkan kepada halayak gitu, bahwa memang itu tadi vaksin salah satu tools, alat, dan endgame-nya itu tergantung dari sikap mereka. Ada nggak sih negara yang benar-benar sukses gitu melakukan itu? Ada, dalam mungkin ini spektrum, ya. Dan saya setuju dengan Kang Imam bahwa menurut 3 channel itu spektrum kesuksesan itu tergantung bagaimana kita sukses di ketiga channel itu. Nah, di Amerika awalnya kita kan di sini yang sangat
apa namanya yang sangat buruk penanganannya. Kita kan juara 1 di Amerika dari segi kasus baru. Sampai sekarang kita masih kumulatifnya masih terbanyak. Tapi dengan ya itu tadi 3 channel itu semakin membaik dan juga tentunya vaksin ya. Nah, bagi saya tadi pertanyaan Kang Hadi, ada nggak yang berhasil seperti itu? Mungkin yang berhasil seperti itu ada 2 hal ya. Kalau kita lihat dari segi politik itu negara yang lebih otoriter kayak Cina, Taiwan gitu kan, mereka cepat menangani itu karena mereka paksa masyarakat dan masyarakat takut. Nah, di Amerika kita paksa mereka langsung bawa pistol kan. Karena di sini memang artinya ya itulah saking bebasnya di sini demokrasi, apapun yang dibilang nggak bisa. Jadi dari segi kesuksesan saya lihat kebanyakan negara yang otoriter, tapi juga negara yang memang artinya tingkat kesadaran masyarakatnya tinggi. New Zealand ya, New Zealand itu contoh bagus, bukan otokrasi, bukan otoriter, tapi masyarakatnya udah dewasa. Nah, bagi saya ya melanjutkan dari kesuksesan masyarakat mengatasi ini juga pemerintah, saya kira kuncinya ada 4 dimanapun itu. Yang pertama dari segi komunikasi ya, saya bukan ahli komunikasi tapi saya amati. Yang pertama itu adalah akurasi. Jadi akurasi informasi apalagi yang di sosial media itu sangat menakutkan. Maksudnya sangat salah gitu. Ada yang betul-betul salah dari awal, misalnya ini dari daging ada unsur babinya atau apa kasus ini akan mengubah apa namanya genetik kita. Nonsense. Sangat chips ya. Chips gitu kan. Jadi dipelintir gitu. Itu yang pertama, akurasi, tapi ada yang betul-betul tidak akurat atau ada yang setengah-setengah karena yang ngomong bukan ahlinya. Akhirnya nggak akurat juga. Misalnya, wah ini ada kasus blood clot nih, langsung di-expose sama semua surat kabar. Tapi sebagai orang IPB, kita harus tahu pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan kasus. Tapi kasus X dibagi N, ya nggak? Rataannya, insidensnya. Dan juga belum cukup. Compare to what? Apa perbandingannya? Ya kan? Nah, ini memang agak rumit gitu loh. Misalnya di Amerika, J&J pernah dihentikan sama FDA karena blood clot. Dihentikan seminggu. Selama seminggu, kita hitung dari 6 blood clot, itu ternyata dari 6,8 juta dosis. Berarti 6 dari 8 juta? Dari 6,8 juta dosis. Jadi sekitar 1 per juta dosis di kalangan yang divaksin. Tapi di masyarakat biasa rutin tiap tahun, blood clot itu kejadiannya 2-12 per juta. Jadi sama kan? Nah, FDA langsung, langsung ganti kebijakan, disebar lagi. Jadi itu kenapa tidak akurat, ada yang ngaco dari awal atau datanya tidak lengkap. Nah, ini yang perlu kita atasi di Indonesia supaya data betul-betul akurat. Tapi itu tidak cukup, kan? Karena apa? Kita harus konsisten. Jadi pemerintah bilang begini, tokoh masyarakat bilang begini, yang lain bilang begini, bingung masyarakat. Harus ada konsistensi dan kiai-kiai pun harus diajari bagaimana memberikan data yang akurat. Karena tokoh ini penting kan, tadi Kang Iman bilang, tokoh masyarakat itu penting. Opinion leader. Jadi akurasi, konsistensi, simplicity. Bayangin aja, saya ngebayangin bilangin blood clot sekarang ke ilmuwan-ilmuwan PBB mungkin agak panjang ya. Bagaimana kita memberikan itu secara singkat. Ya kan, yang keempat, continuity. Ini bukan one night stand, ini bukan one and done. Ini harus tiap hari, tiap minggu, continuous. Jadi bagi saya, kalau kita pakai keempat sifat informasi, dengan 3 channel yang Kang Iman bilang, kita gunakan vaksin semuanya, mudah-mudahan insya Allah Januari, Februari, kita bisa kontrol ini. Sesuai dengan sejarah. Sejarahnya kan yang mirip dengan ini dari segi efeknya di dunia, itu kan Spanish flu. Dari awal 2018 sampai awal 2020, 1920, 2 tahun, 100 tahun yang lalu. Nah, kita mulai 2020, mudah-mudahan 2022 awal sudah selesai. Asal tadi itu, vaksin gencar, komunikasi yang keempat itu dipatuhi, dan kita gunakan channel-channel yang Kang Iman tadi paparkan dengan betul-betul efektif. Jadi
itu bagi saya itu end game, Kang. End game saya adalah awal tahun 2022, mudah-mudahan kita bisa terkontrol. Virus is here forever, tapi bagaimana kita bisa mengatasinya? Jadi vaksin itu hanya satu alat dari tadi itu ya, ada komunikasinya juga dengan channeling yang bermacam-macam, dan kemudian juga bagaimana respon dari publiknya juga untuk bisa menerima dan ya disiplin dalam menjalankan setiap protokol. Jadi kita ini sampai paling tidak 2022 harus hidup dalam protokol terus-menerus. Menurut saya begitu, tapi kita harus atasi, kita lihat bagaimana kurvanya juga, Kang ya. Kita bisa modifikasi. Misalnya, tadi malam nih sebelum wawancara kita, saya lihat data dari Johns Hopkins University, juga dari Institute of Health Metric Evaluation Seattle. Jadi antara Baltimore dengan Seattle. Data di Indonesia menunjukkan bahwa puncaknya sebetulnya dari observed cases yang terpapar yang kita tahu sudah menurun hampir seminggu. Ya. Tapi tingkat kematian itu masih agak meningkat karena apa? Mungkin ada yang undetected. Nah, makanya Hopkins sama Seattle mereka bikin model proyeksi untuk bukan hanya yang observed, yang ketahuan, tapi juga yang undetected. Nah, model itu pun ternyata beberapa hari yang lalu kita sudah mencapai puncak. Kalau tingkat kematian yang dipublish itu yang sudah detected semua, sudah terkonfirmasi. Betul. Yang undetected jauh lebih banyak lagi, yang statusnya masih probable atau suspect itu jauh lebih banyak lagi. Yang nyata-nyata diumumkan sebagai tingkat kematian itu dari yang benar-benar sudah terkonfirmasi, dan itu memang yang tertinggi terus selama beberapa minggu kita. Artinya ada yang salahnya di mana kalau macam itu? Nah, ini ada hubungannya dengan vaksin global, data global gini ya, testing. Jadi misalnya gini, Kang, di Amerika kita kan kaget kemarin, wah udah 100.000 total. Ya, tapi yang matinya sedikit emang. Ya, exactly. Di Amerika ya sekarang lebih dari 33 juta yang terpapar dan yang meninggal sudah 600.000. Nah, Amerika dengan Indonesia kan nggak terlalu beda penduduknya. Incidence rate di Amerika itu 10%. Jadi total penduduk Amerika 10% terpapar. Di Indonesia 1%. 3,5 juta orang. 1%. Jadi Amerika itu 10 kali lebih berat daripada di Indonesia. Apakah itu berarti orang Indonesia lebih imun, punya imunitas yang lebih tinggi dari awalnya? Belum tentu. Belum tentu. Karena penelitian tentang gene to gene interaction itu belum ada, dan juga saya ragu bahwa genetik orang Indonesia itu lebih kuat sedemikian rupa sehingga kita lebih tahan. Nggak juga. Saya lebih menuju ke mungkin tracing testing kita belum lengkap. Nah, makanya kita harus mensikapi ini dua hal. Pertama, bersyukur bahwa kita masih jauh lebih rendah, tapi juga waspada karena mungkin akan lebih tinggi. Jadi tentang PPKM itu ikuti model trennya sekarang dan modifikasi. Kalau memang udah betul-betul rendah ya modifikasi, kurangi PPKM, mungkin jangan level 4 tapi lebih ke level 3, 2, 1 atau jadi harus masih tetap di level 4, barusan diumumkan masih tetap di level 4, tapi ada semacam penurunan pelonggaran sedikit di turunan level 4 itu tadi. Masih tetap level 4 sampai 16 Agustus, sehari sebelum kemerdekaan kita masih ada di PPKM level 4. Sorry, terakhir tadi Anda katakan juga upaya-upaya yang dilakukan tracing dan kemudian testing di Amerika ini kemudian mempengaruhi ke nilai temuan yang begitu besar karena memang testing dan tracingnya masif. Tapi tetap saja kemudian kematian bisa ditahan belakangan. Dulu di awal-awal Amerika sangat luar biasa tingkat kematiannya. Artinya ada pengaruh nggak sih dari setiap upaya testing, tracing, treatmentnya juga kemudian ke tingkat kematian itu? Ada, karena apa? Kalau kita bisa mendeteksi yang terpapar lebih awal, kita bisa treat mereka lebih awal lagi. Jadi, dan di sini memang akses to healthcare di Amerika memang lebih baik ya. Dalam arti kalau tahu duluan langsung dibawa, langsung diatasi. Karena jangan lupa, Kang, belum ada obat untuk membunuh virus itu sendiri. Kalau ada yang bilang begini, itu nggak akurat. Masih dalam uji. Yang ada itu obat untuk simptomnya. Panasnya atau misalnya pernapasan,
Itu yang ada, dan itu kita masih menggunakan teknologi obat yang sudah ada. Jadi yang membunuh virusnya sendiri masih dikembangkan. Nah, tracing dan testing itu akan banyak hal menolong karena apa, kita tahu siapa yang terpapar, isolasi dan seterusnya, dan yang terpapar dan kemudian mulai hati-hati dong yang terpapar itu. Jadi kalau ada simptom yang berat langsung dibawa ke rumah sakit, itulah kenapa kematiannya menurun. Jadi kira-kira begitu efeknya, Kang. Enggak, tadinya saya menduga emang ada semacam penurunan kapasitas sistem kesehatan kita gitu. Jadi treatmentnya yang tidak sanggup mengatasi problem-problem akibat adanya paparan itu tadi, sehingga jumlah kematian terus-menerus berada di level 1.400-an. Biayanya sendiri seberapa, Pak Joheri? Untuk mengatasi COVID rata-rata satu kasus itu menghabiskan berapa sih? Wah, saya itu harus saya cek dulu. Saya belum tahu ininya. Tapi waktu kita diskusi di Bappenas itu kan kelihatan bahwa sebetulnya biaya untuk treatment itu jauh lebih besar daripada biaya untuk prevention dengan vaksin. Belum lagi dengan loss of productivity, loss of life dan sebagainya. Tapi kalau berapa kira-kira rata-rata treatment untuk satu orang yang terpapar, datanya saya belum tahu karena masih dihitung sekarang. Karena itu tergantung dari ininya juga, Kang, dari comorbidity, dari symptomsnya dan sebagainya. Ya, salah satu ahli terbaik di Amerika aja masih belum tahu nih, Kang Iman, nilai biayanya. Padahal Amerika gitu loh, datanya seharusnya lebih cepat segala macam, apalagi di kita. Indonesia lebih canggih. Nah, itu tuh. Jadi walaupun kita belum tahu, kita bisa bikin standar, ya kan? Contohnya kalau di Indonesia kan standar biaya untuk satu pasien COVID itu 15 juta. Ada standarnya loh, ya kan? Ada standarnya. Dan itu kemudian diterapkan juga di hotel-hotel yang menjadi aman gitu loh. Jadi kira-kira begitulah ininya, cara berhitungnya. Kelihatannya Indonesia lebih praktikal lah. Ya. Tapi artinya memang ini akan. Kang Hari mau tahu nggak kira-kira Amerika itu dari segi healthcare cost itu yang puluhan kali lipat lebih mahal daripada negara development yang lain. Jadi contohnya begini, ini kasus kejadian benar ya. Waktu itu saya kena, ya sebetulnya biasa aja waktu itu panas dingin ini pulang dari Indonesia ke sini panas dingin beberapa hari karena ternyata pneumonia gitu. Nah, saya langsung ke rumah sakit spesialis ya. Kalau yang ICU-nya waktu itu karena saya nggak mau ada masalah. Kalau saya tidak pakai insurance, tahu nggak berapa semalam biayanya? $15.000. $15.000. Saya nggak main-main. 220 juta. Kira-kira begitu. Nah, tapi asuransi saya yang cover, jadi saya cuma bayar $500. 7 juta. Satu malam, dia cuma tidur supaya aman aja kan. $15.000. Itu gambaran betapa mahalnya healthcare di Amerika. Karena ini urusannya politik. Bukan masalah mahal dokter obatnya, tapi asuransi dan segala macam. Iya. Makanya Hillary Clinton dulu sama Obama kan mereka ingin Affordable Healthcare Act, Obamacare. Supaya orang-orang yang pekerjaannya nggak seperti saya ya, yang kurang beruntung, mereka juga bisa dapat pengobatan begitu. Mungkin topik lain kali Kang Iman kita bicara masalah healthcare dan ekonomi di Indonesia dengan di Amerika. Tapi paling nggak bisa mau dibayangkan nggak Kang Iman, karena kan nggak pernah juga orang menghitung kerugian atau loss daripada peristiwa semacam ini di Indonesia, dan akan sampai kapan, lalu kemudian pemulihannya nanti harus bagaimana? Ya. Saya kira IPB dengan Kang Iman ini bisa menjadi leader, pioneer untuk mengukur efek ini. Ya, gimana? Kalau di Amerika kan udah bisa dihitung ya, value of statistical life lah, VSL ya kan kira-kira 6 juta lah. Jadi kalau harga rawat inap di ICU $15.000 malam ya wajar lah. Jadi
kalau statistical value of statistical life-nya lebih rendah seperti di Indonesia, saya belum pernah mengukur sih. Tapi itu akan berkaitan dengan biaya treatment juga, mestinya ya. Karena kan kita bicara opportunity cost lah, kira-kira begitu. Nah. Back to COVID-nya ya. Jadi kalau menurut saya sepanjang kita belum bisa memecahkan masalah vaksinasi, sekali lagi ya, sepanjang kita belum bisa memecahkan masalah vaksinasi, dan kita kan baru akan terlaksana sampai akhir tahun ini kira-kira mungkin let's say 50% dari target lah. Itu pun kalau optimis loh, ya kan? 50% dari target itu dari 2/3 ya, atau dari 60%. Itu dosis kedua maksudnya? Ya. Maka Indonesia akan menghadapi persoalan yang jauh lebih rumit sebetulnya, ya kan? Karena kita kan relatifly sekarang ini, contohnya sekarang ya, sudah mulai kelihatan tuh episentrumnya udah beralih ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Medan sudah mulai menjadi epicentrum. Walaupun Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi sudah turun, tapi di wilayah lain relatifly meningkat. Nah, ini mungkin akan menjadi berbeda kasusnya. Ya, Indonesia ini mirip-mirip kalau kita bicara seluruh dunia lah, kira-kira itu. Rata-rata dunia begini ya, kira-kira Indonesia juga akan seperti itu, kira-kira begitu. Saya ingat kalau dosen saya di Australia itu selalu bilang, you have to treat Indonesia itu sebagai the whole world, itu kan sebagai sebuah dunia sendiri. Termasuk di dalamnya kalau memperlakukan analisis ekonomi, ya seperti halnya kita menganalisis ekonomi internasional, kira-kira begitu. Tidak menjadi satu kesatuan, karena geografinya beragam, penduduknya beragam, ya kan. Jadi persoalannya akan menjadi lebih kompleks. Poin saya adalah karena memang vaksin itu kemudian harus dilengkapi dengan tadi ya, payung harus dilengkapi jas hujan. Vaksin itu kemudian harus dilengkapi dengan protokol kesehatan yang mungkin lebih jauh lebih ketat dibandingkan negara manapun di Indonesia, ya kan, khusus di Indonesia, ya. Maka sebetulnya kita akan menghadapi masalah yang kira-kira seperti petak umpet lah, ya kan. Sekarang Jakarta, besok Medan, ya kan, besok Makassar atau pulau lain gitu. Terus akan seperti itu sampai memang kemudian herd immunity itu tercapai, dan Indonesia yang bukan negara produsen vaksin akan sangat tergantung pada availability atau supply dari negara-negara produsen termasuk diantaranya China, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Kira-kira begitu skenario-nya sih. Oke. Dan Famer, sekali lagi saya ingatkan kita sedang membahas tentang in-game skenario vaksin dan vaksinasi bersama dengan Profesor Juheri Muhtar dari North Carolina University dan Dr. Iman Sugema dari FEM IPB University. Dan dukung kami terus dengan mensubscribe, lalu kemudian juga memberikan like, memberikan komentar, dan men-share setiap tayangan yang kami sajikan di FEM Station. Dan kepada Anda yang ada di room hari ini di Zoom, silakan juga jika ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dikemukakan oleh para narasumber, silakan Anda tuliskan di chat room atau bisa juga Anda lambaikan tangan, raise your hand. Nanti akan kami berikan kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Saya kembali ke Pak Iman lagi kalau gitu. Tadi Juheri itu sudah memberikan optimisme akhir 2021, awal 2022 mungkin kita sudah bisa melangkah ke tahap baru. Tapi barusan Pak Iman jadi memberikan pesimisme lagi gitu untuk Indonesia ini. Bisa nggak kita ngikut tahapan-tahapannya Pak Juheri ini? Pak Juheri kan ahlinya memang, ya. Loh, tentunya dengan keahlian Kang Juheri ini kan kita akan lebih comfortable lah, ya kan. Saya hanya ingin memberikan alternatif mengenai what if
Jadi what if, kemudian else-nya seperti apa ya? Ya. Jadi kalau apa yang Kang Johari itu tidak terjadi, akan apa? Kira-kira begitulah cara berpikir saya, kan? Bukan kemudian ini menjadi sesuatu yang pasti. Emang siapa sih yang bisa memberikan suggestion atau pendapat yang relatif pasti? Karena sekali lagi ya, kita harus mengukur bagaimana masyarakat itu akan beradaptasi. Dan ini sangat dinamis. Contohnya, sebelum PPKM ini diberlakukan, saya bilang Indonesia itu slow learner, ya kan? Karena kita kan susah banget turun tuh, ya kan? Orang lain cepat tuh, India cepat, gitu ya, cepat. Nah, kemudian tiba-tiba adalah gelombang kedua, ya kan? Ada gelombang kedua, kemudian masyarakat berbondong-bondong pengen vaksin. Artinya kan sebetulnya masyarakat itu sudah aware, sudah tahu bahwa vaksin itu dewa penolong, karena kira-kira begitu, ya kan? Nah, timbul shortage, artinya dalam kasus yang kedua dinamikanya berubah, ya kan? Dari tadinya pada umumnya tidak mau vaksin, dan survei membuktikan itu ya. Survei yang dilakukan oleh SMRC, LSI dan lain-lain, ya kan, membuktikan bahwa mayoritas masyarakat itu tadinya tidak mau vaksin. Tidak mau vaksin, mayoritas loh. Sekarang berbondong-bondong vaksin, ya kan? Nah, ini dinamikanya berubah. Nah, mudah-mudahan dinamika itu akan mengarah ke hal yang lebih positif. Mudah-mudahan ya. Dan saya kira teman-teman kepala daerah di luar Jawa yang sampai saat ini belum memandang, artinya belum mendapatkan masalah seperti halnya kepala daerah di Jawa dan Bali, ya kan, bisa belajar kepada kepala daerah di Jawa dan Bali untuk mempercepat, ya kan, proses penanganan pengendalian COVID-19 ini. Kira-kira frameworknya seperti ini, dan mudah-mudahan mereka bisa belajar cepat dari Jawa dan Bali. Iya, jangan sampai yang dibutuhkan gelombang puncak ketiga lagi untuk lebih mempercepat vaksin di Indonesia ini. Jadi ini tambahan dari Kang Iman tadi, Kang Hadia. Saya tadi kan mungkin painting too rosy a picture, awal. Tapi memang karena banyak if-nya, ya. Jadi memang itu gambaran optimis saya. Yang jauh lebih optimis waktu kita bicara di sama Kang Hardi sama Pak Arief Budimanta, saya waktu itu kan malah dugaan saya malah sangat bleak gitu kan. Kayak ini kita nggak bakal bisa divaksin semuanya sampai 2022 dengan kasus seperti ini mungkin dan seterusnya. Nah, kita perlu optimis begini. Manusia kita ini jadi memang lebih kreatif, inovatif dengan adanya COVID. Jadi biasanya vaksin itu kan sekitar 7 tahun untuk dikembangkan. Makanya saya pesimis banget waktu kita pertama ketemu. Nah, ternyata Moderna dan Pfizer itu bisa selesai dalam 14 bulan. Wah, ini saya bilang ini trennya bagus. Jadi kita dari situ saya optimis dan ini sekarang akan lebih mudah produksi. Jadi if supply-nya bagus, terus if distribusi di Indonesia bagus ya, dan if masyarakatnya bisa adaptasi berbondong-bondong begitu. Dan memang saya optimis karena apa? Ada tahapannya juga. Sebelum pada saat COVID awal itu masuk ya di Amerika itu 50-50 antara denier dan adopter. Nah, kemudian setelah ada kenaikan yang begitu drastis di awal, mulai bergeser tuh 55-45. Nah, sekarang Delta masuk mungkin 60-40. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang dulunya super anti vaksin dan juga nggak percaya dengan COVID, karena urusan politik sih lebih. Mungkin dalam hati mereka percaya ya, tapi untuk membakar massa politiknya kayak Trump atau Mitch McConnell, mereka ngomongnya lain di mulut, lain di hati. Nah, sekarang mereka ya Trump udah lain ya, tapi Mitch McConnell yang sangat konservatif sekarang tampil di depan Senat, there is no other way but vaccine.
Nah, itu. Jadi tadi Kang Iman bilang sekarang masyarakat berbondong-bondong. Nah, kita hubungi nih para kiai, ulama, semua tokoh masyarakat bahwa ini tuh betul loh. Ini karena suplainya sendiri gimana, Kang Johari? Suplainya sendiri kira-kira gimana? Mencukupi nggak untuk seluruh dunia? Lalu kemudian juga termasuk negara Indonesia yang sedemikian besar yang belum bisa memproduksi vaksin. Saya sekarang jauh lebih optimis, Kang Hardi, dari yang dulu. Karena apa? Pertama ya, kita bisa produksi lebih cepat, ya kan? Development-nya 14 bulan. Dan yang kedua, ini untungnya Amerika. Pada saat ini COVID ini mulai masuk, mereka tuh sudah membangun fasilitas pabrik baru untuk produksi. Bukan hanya di Amerika, Kanada mulai masuk, Jerman mulai masuk, dan bukan hanya itu. Jadi jangan dikira pabrik obat itu cuma cari duit ya. Jadi Sanofi itu membantu memproduksi vaksin Pfizer gratis. Silahkan pakai nih fasilitas kita untuk ini. Karena apa? Vaksin kita yang rekombinan kan belum selesai. Sanofi itu kan yang paling tua dan yang paling mantap infrastrukturnya. Karena sejarahnya ya. Jadi kita bantu. Jadi, betul, untuk urusan vaksin kan Pasteur. Kita kan Sanofi Pasteur. Dari nenek moyangnya kita orang vaksin. Jadi pertanyaan tadi Kang Hardi, saya optimistis bahwa kita akan bisa mengatasi supaya ini nggak langsung sih, tapi akan lebih cepat dari yang saya duga sebelumnya. Di luar faktor teknis yang mengganggu distribusi apa ke negara-negara berkembang seperti Indonesia? Itu tergantung dari tipenya, Kang. Yang paling rumit mungkin mRNA, karena perlu super freezer sampai negatif 70 kan. Oh, ya. Nah, yang lain kayak AstraZeneca, J&J itu 2-8 derajat cukup dengan kulkas biasa. Begitu juga Sinovac ya. Nah, juga rekombinan Sanofi itu juga suhu kulkas biasa, dan yang kabar baik rekombinan Sanofi itu bahannya lebih murah dari putih telur. Jadi lebih mudah-mudahan lebih masif, lebih murah, semua bisa ini. Jadi saya optimis. Tapi 2 dosis juga. Sekarang 2 kayaknya ya. Oke. Jadi khusus untuk kasus Indonesia, mungkin saya tambahkan aja ya. Iya itu. Khusus untuk kasus Indonesia, kalau misalkan ya suplai dari internasional itu taruhlah sesuai dengan yang direncanakan, ya kan? Kemungkinan hambatan utama adalah dalam pelaksanaan vaksinasi, distribusinya lah akan agak rumit. Contohnya sekarang kita bicara exact number aja deh. Kan kita harus memvaksinasi di bulatan aja lah 200 juta. Kan 2 vaksin kan, berarti 400 juta kali suntik. Ya kan? Kalau sehari 2 juta kan butuh 200 hari. 2 juta itu untuk ukuran sekarang susah untuk mencapai. Kira-kira. Ya, sepanjang bulan Juli baru 1 kali. Baru 1 kali sepanjang bulan Juli. Sama pertama waktu Pak Presiden juga 2 kali lah, bulan Juli 2 kali. 1 kali 1 juta, 1 kali 2 juta. Jadi, di bulan Juli. Selebihnya di 500 sampai 700 ribu suntikan. Sementara sampai akhir tahun itu kan kita tinggal punya 120 atau 130 hari lagi sampai akhir tahun. Kira-kira begitu, Kang Jo. Jadi kalau pertengahan lah realistisnya vaksinasi selesai. Artinya mungkin Indonesia harus maulah antri jadi negara yang mungkin agak di belakang gitu untuk selesai soal pandemi ini, Pak Iman. Ya. Tapi tentang ini Kang Iman, Kang Hardi ya, tentang herd immunity itu ya, sekarang ini begini datanya. Jadi data baik dari segi data klinis maupun public health di masyarakat begini. Jadi laju atau vaccination rate dari COVID itu dari vaksin itu berbanding terbalik linear dengan dengan infection rate. Data-datanya sudah masuk. Jadi maksud saya begini. Kita tidak perlu terlalu dipusingkan atau disibukkan dengan berapa persen sih threshold untuk herd immunity, sehingga nggak usah khawatir ke situ. Pokoknya semakin banyak yang divaksin semakin baik. Jadi, tapi Amerika meningkat, Pak Johari.
data hari ini juga, Kang Hadi ya, data hari ini kemarin saya lihat, negara-negara bagian Amerika itu kan juga seperti Indonesia, cuma nggak seperti Indonesia dalam arti geografis atau ini ya, tapi sikap mereka juga sama. Jadi misalnya Mississippi, Montana, negara bagian yang memilih Trump dulu, itu kebetulan mereka memang konservatif. Mereka anti vaksin dan nggak percaya COVID, sehingga tingkat vaksinasinya 10%, 12%, dan laju pemaparannya sampai 10 kali lipat itu. Jadi betul-betul kalau dari matematika dasar berbanding terbalik linear, ya. Itu data hari ini. Jadi bagi saya dan sekarang kita belum tahu threshold untuk herd immunity itu berapa. Dan saya kira kita jangan dipusingkan dengan itu. Itu sih belakangan lah. Pokoknya semakin banyak, semakin baik. Karena itu jelas, bukan hanya dari uji klinis ya, di masyarakat pun begitu. Dan vaksin apa saja? Betul, vaksin apa saja. Ini lagi masalahnya. Tadi kita bicara masalah efektivitas. Data clinical trial menunjukkan bahwa mRNA lebih efektif. 90, 95 gitu kan. Kemudian adenovirus, J&J Pfizer, AstraZeneca, 60, 70, 66, dan seterusnya. Sinovac, inactivated virus, ini macam-macam. Di Brazil 50,3%. Di Turki 92%. Di Indonesia 68%. Begini, beda jauh ya. Kita tidak bisa membandingkan efektivitas vaksin yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dari segi klinis maupun dari segi statistik, kita tidak punya satu uji klinis yang membandingkan Sinovac dengan Pfizer head to head. Jadi secara prinsip kita nggak bisa mengambil keputusan bahwa Pfizer lebih baik dari Sinovac tanpa uji itu. Karena endpoint, bukan endgame ya, endpointnya beda. Cara definisi untuk efektivitasnya. Populasinya beda. Ya. Prosedurnya beda. Mungkin variannya pada saat trial itu juga beda. Jadi bagi saya untuk masyarakat Indonesia, pakai apa saja yang ada di depan kita. Mana yang Anda dapat duluan, itu yang terbaik. That's it. Jangan pilih-pilih lah. Banyak orang Indonesia sekarang ke Amerika untuk nah itu problemnya emang. Kita kalau mau ke Amerika pakai Sinovac, nggak diterima lagi. Betul, tapi banyak sekarang orang yang vakansi ke Amerika untuk disuntik vaksin. Pfizer, maunya Pfizer. Saya bilang, berapa juta ongkosnya, mendingan dipakai yang lain, pakai vaksin kita aja di Indonesia. Begitu menurut saya. Iya. Ini kan yang bingung orang yang biasa berpergian kemana-mana aja, kalau mau ke Eropa harus pakai yang produk Eropa, kalau mau ke China harus pakai produk China. Nggak boleh kan dosis pertama yang ini, dosis kedua yang beda kriteria tadi itu? Sebetulnya bisa aja. Pertama untuk urusan ini ya, itu politik juga kan. Dan saya juga melihat Sinovac datanya tidak dipublikasi secara masif di jurnal-jurnal internasional, jadi banyak orang nggak tahu. Jadi pemerintah luar merasa kurang pede gitu. Setelah saya ngobrol dengan Profesor Amin dari Eijkman, Profesor Kusnandi dari Unpad yang betul-betul terlibat itu, jadi saya juga, ternyata bagus juga gitu ya. Tapi itu politik. Nah, tentang vaksin misalnya ini dengan mismatch, sebetulnya sekarang sudah ada uji, sedang diuji mismatch. Vaksin ini pertama, vaksin ini dosis pertama Sinovac, dosis kedua Pfizer. Betul, sedang diteliti dan data sementara menunjukkan is okay. It's fine. Jadi misalnya begini, dosis pertama ini, kehabisan kebutuhan, tapi ada lagi dosis, nggak apa-apa. Good news. Pak Iman akan milih itu Pak Iman pasti. Ya, itu kalau ada kombinasi kayak gitu, kita ada menu lah, kira-kira begitu ya. Iya, jadi ada about choice ya kan gitu. Jadi kalau dosis pertama Sinovac, pas ke China kasih sertifikat yang Sinovac. Nanti dosis kedua ke Eropa pasti itu. Itu namanya biopolitical economy. Tapi kalau dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Juhairi tadi, Kak Iman, ini sudah akan semakin mengimbas nggak ke perilaku ekonomi masyarakat juga secara keseluruhan, adanya kewajiban-kewajiban protokol-protokol yang harus ditaati, lalu kemudian juga
percaya kepada sains, lalu vaksin dan lain sebagainya, ke perilaku ekonomi nanti akan berimbas? Saya pikir kan masyarakat tentunya akan terus belajar ya. Artinya learning curve itu menjadi sangat penting. Learning curve-nya menjadi sangat penting. Dan saya pikir manusia atau pada umumnya ya, mau Indonesia, mau di Amerika dan lain-lain, punya kapasitas untuk menyesuaikan diri lah. Pada umumnya, ya. Mungkin segmen tertentu akan istilahnya kalau dalam bahasa sekarang ini sulit untuk move on ya, sekarang ini, ya. Tapi again, biasanya kan kita juga sudah tahu bahwa once the majority itu sudah on the trend ya, artinya sudah paham semua mayoritasnya kan kalau dalam istilah ekonomi adalah bukan herd immunity ya, herd behavior. Membebek, ya kan, gitu loh, membebek. Ya, efek itu saya pikir akan menjadi menjadi hal yang baik buat perkembangan penanganan COVID. Artinya sekali masyarakat pada umumnya kemudian mengerti, yang lainnya itu akan kemudian mengikuti saja. Jadi ya kalau dalam istilah sosiologi mungkin waktu saya belajar dulu di tingkat 1 dengan Kang Johari ini kan ada early follower, kan? Ada late follower, kan itu kira-kira begitu. Hukum itu masih akan terus berlangsung. Nah semoga early follower ini akan terus memotivasi late follower dalam jangka dekat ini. Kira-kira begitu. Baik, dan dengan segala cost dan loss yang sudah tercipta selama pandemi ini, Pak Iman, ini gimana? Apakah itu akan menjadi terbuang begitu saja atau bisa ada sesuatu yang bisa kita petik dari situ? Nah, sepertinya sih cost-nya itu kan tidak terhindarkan. Nah, kalau dalam ekonomi kan kita selalu bicara mengenai bukan equilibrium ya. Optimasi itu kan bisa saja suboptimal, ya kan? Artinya, given situasi seperti sekarang, there is no other better alternative, ya kan? There is no better other alternative, walaupun itu solusinya adalah suboptimal. Kita tidak bisa memaksakan, misalkan situasi perekonomian harus membaik, tidak bisa kita paksakan. Taruhlah kayak kemarin, kita kan dari Januari puncak turun terus, ya kan, akhirnya kan kemudian masyarakat being unaware bahwa masalah itu kemudian akan datang karena virus Delta, ya, varian Delta, ya kan. Kemudian seolah-olah kita sudah sukses, dan kemudian seperti biasa beraktivitas, ya kan, tidak ada, tahu-tahu Juli meledak. Dan akhirnya direm kan, kira-kira begitulah prosesnya. Jadi ekonomi itu hanya implikasi, ya, ekonomi itu hanya implikasi dari situasi COVID. Baik ada PPKM ataupun tidak ada PPKM, itu masyarakat akan menyesuaikan diri. Tetapi kita harus memilih yang alternatif terbaik. Apakah ada PPKM lebih baik nggak dibandingkan tidak ada PPKM? Karena skenario-nya tentunya begini. Kalau tidak ada PPKM darurat kemarin atau sekarang, ya kan, maka kasus COVID dan kematian terus akan melejit, tidak terkontrol, ya, sampai masyarakat terbelalak matanya, ketakutan, semua berhenti semua. Ini berhenti juga, ya enggak? Tapi kan jumlah kematian sudah ada mungkin menumpuk entah berapa puluh ribu per hari ya. Alternatifnya adalah sekarang berlakukan PPKM, kita bisa tekan angka kematian, angka kasus kena. Let's say ekonomi kita tekan juga, nggak mau kan tadi alternatifnya ekonomi juga korban, ya kan? Dari sisi sudut pandang ekonomi tetap at one stage ekonomi tetap harus berhenti. At one stage loh.
ya kan? Jadi kalau menurut saya keputusan-keputusan itu kan selalu menimbulkan apa ya? Trade off lah, kira-kira begitu loh. Ya. Salah satu yang menjadi kunci untuk menghilangkan trade off itu adalah vaksinasi. Nah, jadi kita sangat tergantung pada vaksin. Kira-kira begitu. Sangat tergantung juga pada kemurahan hatinya para produsen vaksin untuk lebih cepat dan tidak pilih-pilih dalam mendistribusikan vaksinnya kemana-mana dan tidak saling menjegal satu sama lain. Nah, ini yang menarik Kang Hardi ya, karena waktu Pak Soeharto ke sini, dia bilang Kang Joe, Pak Soeharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan. Sambil makan siang di rumah saya, kita makan terlalu, terus kita bisa nggak kita pesan Pak vaksin Sanofi? Saya bilang pertama Sanofi sedang uji ketiga, jadi belum siap, ya kita belum. Yang kedua, untuk vaksin sekarang apalagi dengan kasus pandemi, prosedurnya lain Kang. Jadi nggak bisa bisnis to bisnis, tapi harus lewat namanya Gavi, Global Alliance of Vaccine and Immunization di Washington DC. Jadi semua permintaan ke sana, dan mereka ada badan dari badan ini punya ahli dan perwakilan dari berbagai bagian dunia, dan mereka menyebarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, bukan karena siapa yang punya duit lebih banyak. Tapi mungkin berdasarkan penduduk, berdasarkan severity dari ininya. Jadi untuk urusan itu saya senang melihatnya. Jadi bukan hanya urusan duit siapa. Dan kalau saya lihat untuk urusan vaksin ini memang tujuan utamanya humanitarian juga ya. Jadi pabrik obat nggak terlalu mikir-mikir masalah untung. Ya tentu saja ini kan for profit. Mereka mikir, tapi karena kasusnya seperti ini, jadi ada badan tertentu yang menangani distribusi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lumayan lengkap. Indonesia masuk prioritas nggak di situ, Pak Johari? Kalau saya bilang iya, malah saya dengar sekarang kan udah ada Moderna dan udah mau masuk kita kan. Nah itu karena mereka pikir Indonesia ini kritis nih, ya kan? Dan Moderna produksinya kan nggak sebanyak Pfizer karena lebih kecil kan perusahaan. Kapasitasnya. Betul. Nah, saya lihat betul. Makanya pas saya dengar Indonesia udah dapat, nah berarti saya bilang ini emergency dari prosedur Gavi itu. Jadi saya senang dalam arti mungkin kita nggak punya duit sebanyak negara-negara maju di Eropa dan sebagainya ya, tapi mereka melihat jadi untuk kita impor vaksin itu dari lewat Gavi, itu bayarnya juga bisa belakangan jadinya ya? Saya itu kurang tahu. Kalau itu kurang tahu, apa bisa kita ngutang atau enggak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas permintaannya ke sana gitu kan. Soalnya kalau urusan impor yang lain sekarang mintanya dibuka terus loh. Kalau obat lain lagi. Jadi urusan prosedur ini tidak bisa kalau orang Prancis bilang digebyah uyah gitu. Jadi orang Prancis seperti itu ya Pak. Jadi kalau vaksin, apalagi untuk vaksin COVID, ada lagi itu prosedurnya. Sanofi kira-kira kapan mulai ini, Pak Johari? Mudah-mudahan kuartal ketiga kita selesai uji klinis tahap 3, kemudian biasanya FDA di POM-nya di kita di sini biasanya cepat karena urusan emergency use authorization. Jadi mudah-mudahan tahun depan lah, awal Januari mudah-mudahan, atau bahkan mungkin akhir tahun sudah bisa distribusi. Dan saya bilang udah janji ke Pak Soeharto, saya bilang saya akan telepon kalau sudah siap, jadi buru-buru daftar ke Gavi, atau bahkan sekarang saya bilang daftar dulu gitu kan, nanti biar saya atur. Anda itu tadi ya, Anda bilang lebih murah ya? Secara teoritis dan saya yakin lebih murah. Bisa diproduksi di sini nggak? Of course. Oh ya, mestinya Pak Soeharto mengajukannya juga sekaligus permohonan diproduksi di sini juga. Why not? Malah mungkin kalau kedepannya sekalian bikin bikin uji klinis di populasi Indonesia, jadi kita mendapat prioritisasi dari itu pun, seperti Sinovac misalnya kan. Nah, saya nggak bisa janji, tapi biarlah saya kasak-kusuk di sini karena ini kan urusan pribadi, urusan tanah air kan. Vice Presiden Sanofi yang bicara, jadi mudah-mudahan efektif. Oke. Penutup, Kak Iman? Terima kasih Pak Kang Jo ya. Jadi saya pikir optimisme mengenai mengenai vaksin memang harus ada, but we have to be realistic ya kan.
semuanya sangat tergantung pada seberapa banyak tenaga kesehatan mampu untuk melakukan vaksinasi massal di Indonesia. So far, it is not simple business. Komplikasi di sana sini masih ada. Mudah-mudahan tenaga kesehatan, administrator juga akan sangat cepat belajar. Dari sekarang hanya 1,25 juta orang 1,25 juta suntikan ya kan per hari, ya mungkin dalam waktu beberapa bulan mendatang bisa tingkatkan menjadi 3-4 juta, who knows ya. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa terjadi ya, kira-kira begitu. Oke. Pak Johari, penutup. Pertama, terima kasih Kang Hardi sudah mengundang saya. Terima kasih Kang Iman, senang bisa ketemu di sini. Saya banyak belajar juga dari satu angkatan ya. Sekarang. Kenapa? Satu angkatan ya, Pak Iman, Pak Johari. Mungkin nggak tahu. Kita berapa Kang? 20. Saya 22 ya. Saya juniornya Kang Iman. Jadi begini. Yang pertama, saya optimis melihat model-model proyeksi yang saya lihat ya. Dan melihat bagaimana tadi Kang Iman bilang bahwa masyarakat sekarang sudah berbondong-bondong untuk divaksin. 3 hal yang ingin saya garis bawah. Yang pertama, vaksin. There's no other choice. Yang kedua, that's it. Yang kedua, prokes. Ikuti. Yang ketiga, saya ingin saya sering sitir Winston Churchill. Do not ever let a good crisis go to waste. Jangan pernah sia-siakan krisis yang rumit ini menjadi sia-sia. Begitu saja. Jadi gunakan ini sebagai ajang kita untuk lebih kreatif, untuk lebih dekat lagi dengan sama, saling menolong, lebih disiplin. Dan itu bukan omong kosong, karena apa? Buktinya dari 7 tahun pengembangan vaksin kita bisa 1 tahun. Itu buktinya bahwa we don't let this bad crisis go to waste. Manfaatkan itu untuk kita. Jadi apapun diskusi vaksin di Indonesia untuk inovasi dan sebagainya akan saya dukung. Ya, mungkin lain kali kita bisa bahas vaksin Nusantara merah putih dan sebagainya, karena kita harus dukung minimal niatnya, tapi kita harus ikuti prosedur dan scientific principle yang jelas. Karena urusan vaksin itu bukan urusan sains saja, tapi ethical issues, urusan nyawa manusia. Dan kalau sudah nyawa manusia, is legal issues. Kita harus ikuti aturan pemerintah dan aturan internasional bagaimana mengikuti. Jadi, pesan saya terakhir, vaksin, prokes, persevere. Let's use this crisis for our advantage. Thank you. Vaksin, prokes, dan ambil pelajaran, ambil hikmahnya dari pandemi ini. Jangan cuma kita menderita karena pandemi, tapi banyak pelajaran. Pak Iman sudah bisa melahirkan Fame Station saya, dan dari situ, dari pandemi ini juga kita bisa menghadirkan Pak Johari Muchtar di sini. Sebelum-sebelumnya emang belum pernah. Tapi sudah banyak hal yang bisa kita petik dari pandemi ini. Terima kasih Pak Iman Sukma, terima kasih Pak Johari Muchtar, terima kasih Femar semua. Jangan lupa sekali lagi dukung kami, subscribe, berikan like, berikan komentar, dan sebarkan semua tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Stay home, stay healthy, stay safe, stay tuned with Fame Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.